Goodbye 2020. Halo 2021. Yay, we're the Nerdlyweds. Nat. And Kev yang akan ngebahas segala sesuatu tentang film dan juga series. Ya, pertama-tama kita mau ucapin selamat tahun baru. Happy New Year. Semoga tahun ini akan lebih baik dari tahun 2020. Amin. Ya, kita melihat hal-hal yang baik aja ya di 2021. Salah satunya adalah banyaknya film yang akan dirilis. Yes, akhirnya kayaknya tahun lalu banyak banget film yang ditunda-tunda. Ya karena kan situasi sekarang sebenarnya belum lebih baik, cuma udah ada titik terang dari dunia perfilman gitu loh. Kan udah ada release date yang semoga sih cukup fix ya. Ya karena banyaknya film yang seru di tahun 2021 yang semoga nggak ditunda-tunda lagi. Makanya kita di episode kali ini mau share apa aja sih film yang kita gak sabar untuk nonton. Yes. Ya, jadi salah satu film yang gue tunggu-tunggu nih ya, ada Black Widow. Jadi waktu pas Endgame itu sempat ada rumor ya kalau Black Widow mau dibuat film lepasannya, cuma waktu itu belum di-announce. Ini juga akan menjadi film yang pertama dirilis untuk Phase 4 ya. Gak berasa sih ya udah tiba-tiba udah di phase 4 ya. Phase 4. Berarti Phase 1 itu dibuka kan sama Iron Man ya? Iron Man di 2008. Jadi buat nerds yang belum familiar ya sama Phase 4 itu apa sih? Rangkaian dari film-film dan juga seriesnya Marvel yang bakalan dirilis dari 2021 sampai 2023. Ya jadi Black Widow ini bakalan jadi film pertama yang akan dirilis di Phase 4-nya Marvel Cinematic Universe. Tapi phase-nya sendiri nanti di kick off sama WandaVision. Yes. Yang akan tayang atau sudah tayang sebenarnya di bulan ini, bulan Januari 2021. Ini juga something yang I have been looking forward to. Kenapa? Unik aja sih menurut gue secara konsep. Tapi emang sebenarnya kalau gue cari pun beritanya ini WandaVision tentang apa sih? Emang gak di-spill gitu, gak ada beritanya. Jadi masih sedikit misteri juga nih. Emang WandaVision ini tentang apa sih? Gitu. Exactly. Dan karena dari yang gue lihat ya di trailernya, buat mereka sendiri si Wanda sama si Vision, Masa sih? mereka pun bingung kenapa mereka ada seperti di dalam sebuah TV series jadul gitu kan. It's almost like Pleasantville. Gue belum pernah nonton. Oh iya, Tobey Maguire sama Reese Witherspoon ya. Reese Witherspoon. Tapi emang si Marvel ini bener-bener 2021 udah diembat banget ya sampai 2023. Marvel sama Disney Plus sih sebenarnya ya kan. Jadi kan dia lihat udah Mandalorian tuh berhasil, jadi pengen buat juga kayak seriesnya. Ya rumusnya mirip-mirip lah ya kan, Star Wars sama Marvel gitu. Kemarin ada banyak announcement juga kan soal si Star Wars. Antara lain ada spin-offnya dari Mandalorian juga. Jadi ada Ahsoka Tano dapat seri sendiri. Si Boba Fett ada seri sendiri nanti bulan Desember. Ngomong-ngomong soal Mandalorian season 3 itu gue juga sangat looking forward to. Di tahun ini, di 2021 obviously, karena gue fans cukup die hard lah untuk Star Wars. So banyak pertanyaan sih sebenarnya nanti Mandalorian season 3 akan dibawa kemana gitu. Apakah si Grogu masih ada, Baby Yoda itu? Baby Yoda, apakah akan muncul Kylo Ren ya? Ya jadi salah satu juga yang kayaknya bakalan keren nih dan rilis tahun ini hopefully itu adalah Free Guy. Filmnya Ryan Reynolds. Jadi film ini sebenarnya 20th Century Fox yang distribute tapi di bawahnya Disney. Oh, itu under Disney tuh? Iya. Oh. Disney pokoknya tahun ini con wang gitu. Ini juga salah satu film yang kalau dari trailernya sih kayaknya gue bakalan cukup enjoy gitu kan nontonnya. Ada Taika Waititi dan katanya ini Ryan Reynolds paling suka karakternya si Free Guy ini untuk dia peranin. Bakal seru sih. Yeah, I'm pretty excited about it juga karena obviously it's about di dunia game ya kalau dibuat film. Agak-agak kayak Ready Player One in a way. Iya. Tapi ada twistnya yaitu si karakternya Ryan Reynolds ini bukan sebagai player character tapi non-player character, NPC yang biasanya cuma di background. Kalau di Animal Crossing villager dia. Iya. Ini bakalan dirilis rencananya 21 Mei setelah diundur-undur juga. Ya ini kayaknya bakalan menyenangkan dan sebenarnya agak-agak mengingatkan gue
kayak Black Mirror gitu sih. Karakter di game tapi dia kok bisa punya conscience gitu exactly. kan. Ini sebenarnya mungkin film yang gue juga baru tahu bakalan rilis di tahun 2021, tapi gue malah excited banget gara-gara yang main adalah Emma Stone. Filmnya judulnya Cruella, jadi itu bakalan jadi origin story-nya tentang Cruella de Vil yang adalah villainnya di 101 Dalmatia. It seems like agak kayak lumayan tren juga ya akhir-akhir ini ngambil cerita lama, contohnya Maleficent tuh kemarin, tapi diceritakan dari angle yang berbeda nih, dari angle kacamata si Penjahat. karena itu akan membuat karakter villainnya lebih human, Ya. dehumanized, kita bisa bersimpati. Iya, maksudnya kalau dilihat dari Maleficent, tahu kalau dulu dia pernah disakitin. Joker juga masa kecilnya kelam banget. Jadi kayak kita juga bukannya mendukung mereka jadi villain, cuma kita jadi mengerti kan sisi kenapa sih mereka berubah gitu dari orang yang kayaknya biasa-biasa aja, orang biasa, tapi mereka bisa jadi si penjahat itu. Makanya gue cukup tertarik sama si Cruella ini yang rencananya 28 Mei bakalan rilis. Disney lagi, cuan. Kita kayak judulnya harusnya ganti gimana 2021 akan didominasi oleh Disney. Oke, lanjut. Death on the Nile. Ini Death in Denial? Death on the Nile. Film yang diangkat dari novelnya Agatha Christie. Ini sebenarnya bukan sequel dari Murder on the Orient Express, tapi stylenya agak sama lah. Jadi bakalan ada pembunuhan, pemecahkan misterinya siapa gitu. Dan disutradarai sama Kenneth Branagh. Dia juga yang jadi karakter utamanya kan, jadi Hercule Poirot ya. Ya sebenarnya yang hampir mirip juga sama film Murder on the Orient Express itu castnya bakalan bertabur bintang-bintang gitu. Kalau sebelumnya kan ada Daisy Ridley, ada Johnny Depp. Kalau di Death on the Nile ini ada Gal Gadot. Terus juga ada Armie Hammer. Ada juga alumni Black Mirror dan juga Black Panther. Itu Letitia Wright yang jadi adiknya siapa namanya? Shuri. Ya, Shuri. Salah satu yang gue tunggu-tunggu juga, tapi lebih ke apa ya? Film ini mungkin agak kayak yang gue rasakan waktu pas gue nunggu Mulan ya, kayak gue mikir ini kayaknya bakalan jadi jelek tapi gue pengen nonton anyway gitu loh, yaitu Little Mermaid live action. I forgot about that. Iya, dan rencananya 2021. Nggak tahu karena where do I start ya, maksudnya gue suka kayak Lion King dibikin live action, terus Aladdin dibuat live action, cuma menurut gue ada bagian dari gue kayak ngerasa kayaknya nggak perlu juga deh gitu loh. Iya, jujur kalau buat gue sih adaptasi live actionnya Disney cartoons so far belum ada yang benar-benar menjustify it being made. Iya. Nggak ada yang kayak bilang emang harus ada live actionnya nih. Bagus nih, begitu live action jauh lebih bagus. So far, to be honest, rada disappointing. Beauty and the Beast gue nggak suka. Gue nggak nonton bahkan. Terus ya paling yang keren menurut gue Lion King, tapi itu pun plek-ketiplek kayak ceritanya gitu. Secara teknologi keren, Secara ekspresi bagus, cuman emotionnya nggak dapet kayak dulu sih. Gue pengen nonton bukan karena kayaknya bagus, tapi kayaknya gue pengen membenarkan diri gue tuh kan harusnya nggak ada live action gitu. Cuma emang menarik sih karena Little Mermaid-nya ini akan diperankan oleh Halle Bailey. Siapanya Halle Berry? Justru sebenarnya yang gue tunggu-tunggu di film si Little Mermaid ini adalah villainnya, si penjahatnya, karakter antagonisnya, yaitu Melissa McCarthy jadi Ursula. Selain Melissa McCarthy jadi Ursula, ada juga aktor lainnya yang gue tunggu-tunggu, yaitu Jacob Tremblay yang main di Room. Dia jadi si Flounder ya? Flounder! Nah, si King Triton-nya alias bapaknya Ariel belum diketahui siapa, tapi rumornya itu Javier Bardem. Jadi kita lihat aja ya. Ya, cocok kayaknya. Cocok jadi bapak-bapak. Satu lagi film yang gue tunggu-tunggu banget tahun ini itu adalah Dune. Dune. I'm very excited karena satu, Dune is an interesting dunia yang sangat menarik. Bahkan I think it's partly what inspired Star Wars. Oh iya. I think. Wow, berarti dia harusnya keren banget. Ini yang main Timothée Chalamet kan? Yang main Timothée Chalamet, yang ngedirect itu si Denis Villeneuve. Ya, dia kerjaannya selalu gokil banget lah. Maksudnya The Master of
creating atmosphere yang Gokil ya. mencekam lah, yang very intense. Apa coba saya pengen tahu CV-nya dia kerja apa. Terakhir sih dia bikin Blade Runner yang baru. Dan gue dengar gara-gara Dune. Dan Dune. Dune ini kabarnya juga si direkturnya itu lagi mau menuntut, pokoknya menjadikan ini kasus hukum kalau si Dune itu bakalan dirilis di streaming gitu, karena ada rencananya kalau Dune ini dirilis bersamaan di sebagian di teater, sebagian di streaming gitu. Kalau lo sendiri nih sebagai consumer gitu ya, lo rela nggak sih bayar lebih tapi nontonnya di rumah gitu, daripada misalnya ke bioskop? Ya udah di streaming ada nih film baru tapi lo harus bayar lebih daripada bayar bulanan. I don't mind paying extra. Oh kaya lo ya. Jadi menurut gue kita harus support filmmakers kan, karena situasi menyulitkan untuk kita nonton di bioskop untuk beli tiket di sana, ya menurut gue Sah-sah aja ya. ya justru ya oke, then let's support them by paying untuk nonton di rumah kalau emang harus seperti itu. Ya. Ya, I mean kalau buat orang kayak kita punya anak yang baru setahun, sebenarnya kita sih Enak-enak bahagia aja banget nih kalau bisa nonton di rumah gitu, nggak usah, karena susah banget kalau bawa anak kecil gitu. Iya, tapi sejujurnya gue pun kangen nonton di bioskop karena soundnya, karena nobarnya, apalagi ya kalau mengingat misalnya banyak momen-momen nobar tuh seru banget gitu. Maksudnya bukan nobar sama teman-teman di bioskop, bahkan sama orang-orang yang kita nggak kenal kayak nonton Avengers Endgame. Justru suasana itu yang kita kangenin, kayak begitu ada momen yang ikonik banget. Salah satunya yang gue inget adalah ini spoiler nggak sih? Yang waktu pas si Captain America ngambil Hammernya Thor. Iya, palunya Thor tuh kayak semuanya wah, itu yang momen-momen mahal kayak gitu tuh yang lo nggak bisa dapetin di rumah ya kan, yang lo bisa rasain sensasinya di bioskop gitu. Yeah. On the topic of old franchises yang hidup kembali, ada juga Top Gun. Top Gun. So, Top Gun. Pasti dia ini suka bikin forum di Kaskus. So, Top Gun 34 tahun setelah film original Top Gun itu keluar, sekarang akhirnya ada lebih tua sequel. dari gua, sumpah. So I mean tetap Tom Cruise. Dan ada Miles Teller ya. Miles Teller yang jadi Whiplash. Ini film yang bikin si Tom Cruise marah-marah kemarin bukan sih? Pas syuting Top Gun. No, sorry, bukan Top Gun. Oh ya udah, nggak jadi dibahas. Karena dulu gue pas muda nonton Top Gun, itu juga so cool man, fighter planes. Kita diperkenalkan dengan F-14 Tomcat, terus kayak I wanna be a fighter pilot gitu. Tomcat? Pesawat. Oh pesawat. Gue kira serangga cuy. Ya gue kira lo typo. Bahkan ya dulu ketika Top Gun pertama kali keluar, itu di US itu recruitment Air Force pilot itu meningkat ya? Itu kayak banyak banget gitu, menginspirasi banget muda-mudi Amerika untuk sign up gitu. Uncharted adalah sebuah film yang gue tunggu-tunggu juga tahun ini, based off a very famous video game series yang gue juga suka main. Ya gue juga suka nonton. Cuman mungkin kayak tadi lu bilang lu pengen nonton Little Mermaid yang baru tapi agak skeptis. Gue pun demikian dengan si Uncharted ini. Kenapa? Satu karena ini film yang based on video games yang secara historically nggak pernah ada yang berhasil ya. Apa sih contohnya yang gue belum kebayang soalnya? Super Mario, Sonic the Hedgehog. Aduh, semua Street Fighter lah dulu. Tiba-tiba gue inget Rampage ya, no. Jadi emang kayaknya kalau dilihat dari historinya sih tidak baik ya. It's not looking good ya. Plus kalau si Uncharted ini juga secara produksi juga lumayan banyak masalah. Mereka udah in development itu dari tahun 2008 bahkan. Lama banget. Dan mereka udah ganti-ganti director, ganti-ganti penulis. Bahkan yang terakhir kalinya itu mereka Januari 2019 aja masih ganti director. Padahal waktu itu rencananya untuk rilis di summer 2020 bahkan. What? Itu masih ganti sutradara aneh. Mereka baru selesai syuting itu bulan Oktober 2020. Karena mereka mau rilis di bulan Juli bahkan. So I don't know gitu, maybe they're rushing it. Tapi gue cukup percaya sama Tom Holland gitu. Yeah, I'm excited about the cast. Tom Holland, Mark Wahlberg. Kita tunggu aja ya. Ini salah satu yang gue tunggu dari tadi semua gue tunggu. Ya memang banyak film sih yang
karena dari 2020 kan ibaratnya ngendep gitu kan. Semua bakal rilis di 2021 jadi cukup exciting. Ya, jadi dari tadi kita lo ngomongin soal film drama, terus film action. Kita belum ngomongin film yang agak serem-serem nih. Salah satunya yang gue tunggu-tunggu film thriller yaitu A Quiet Place Part 2. Yang sutradarain film ini akan kembali lagi John Krasinski. Castnya juga masih sama, Emily Blunt. Dan katanya sih Emily Blunt ini gak sabar untuk ngerilis film ini karena dia super bangga sama suaminya, sutradaranya si John Krasinski. Dia kan udah sukses tuh dengan A Quiet Place Part 1. Terus jadi katanya si John Krasinski ini jadi lebih pede. Dia bikin A Quiet Place Part 2 yang katanya bakalan lebih besar lagi, lebih keren lagi gitu. Ya gue sih very excited karena Quiet Place yang pertama itu it was also one of my favorite movies pada saat itu keluar. Keren banget. Bagus banget, dan it's a shame that karakternya John Krasinski di film pertama itu udah dot. Udah mati. Apa itu? Bahasa apa? Di film yang kedua ini dia tetap akan muncul di adegan flashback deh. So you still get to see him. Cuman ya I'm quite excited. Iya, gue suka sih si John Krasinski ini kan sama Emily Blunt itu mereka beneran a real couple in real life gitu kan. Si John Krasinski-nya ini yang berangkat dari Office, terus Emily Blunt ini ya gue taunya sih dari drama seperti Devil Wears Prada, terus dia juga kemarin sempat main Mary Poppins. Mereka bertemu dan membuat karyanya itu thriller yang menurut gue di luar comfort zone mereka. Jadi menurut gue menarik banget sih melihat couple yang berkarya bareng gitu. Seperti Nerdlyweds. Boleh lebih sigap nggak gitu menyambut hati saya? Boleh di brief nggak? Sorry. Ya, jadi itu beberapa film yang kita tunggu-tunggu. Ada juga list film yang udah keluar bocoran sedikit tapi nggak terlalu banyak info tentang film itu. Jadi ada honorable mentions ya, seperti Babylon. Ini disutradari oleh Damien Chazelle, yaitu yang jadi sutradaranya La La Land. Whiplash juga. Oh iya. Wow, gue baru tahu. Jadi emang kebanyakan dia musikal-musikal gitu ya. Film ini diperankan itu sama Brad Pitt, ada Emma Stone juga. Emma Stone ini kan juga udah pernah sama La La Land nih. Babylon ini kan ceritanya settingannya di era silent movie ketika lagi transisi ke film yang udah bersuara. Berdialog gitu ya. Berdialog gitu ya. Sebelumnya kan cuma tulisan-tulisan. Selain itu juga ada Space Jam 2, A New Legacy. Itu yang main adalah LeBron James bersama dengan Bugs Bunny dan kawan-kawan. Michael Jordan-nya bakal muncul sebagai cameo nggak ya? Asumsi gue Michael sih Jordan muncul. enggak sih kayaknya Kev, cuma lebih ke Masa Adam Jordan. Tapi ini sequel kan, bukan remake kan? Sequel ya. Cuma yang nggak tahu ya karena Space Jam itu film favorit gue. Itu kayaknya film pertama gue di bioskop deh waktu pas masih kecil. Jadi gue nggak tahu, menurut gue jaraknya udah agak kelamaan aja sih dari yang pertama ke kedua. Cuma we'll see. Selain itu ada juga Mission Impossible 7. Waduh. Selain Top Gun, Tom Cruise ada film Mission Impossible juga ya. Untuk yang punya anak atau yang pengen nonton sama ponakan-ponakannya, ada juga film animasi yang lucu ya, kayaknya nih Sing 2. Ini anak kita suka banget soalnya Sing. Terus juga ada seriesnya yang diadaptasi dari Monsters Inc. yaitu Monsters at Work. Sorry, ini kenapa hanya untuk yang punya anak kecil atau punya ponakan ya? Si Kalau gue yang pengen berjiwa muda yang Lo suka ya? animasi, Ya bisa juga, cuma kan ini dari tadi kan kita kayaknya rekomendasiin yang not safe for kids gitu. ada satu yang masuk di list honorable mentions gue tuh adalah Bios. Ini si Tom Hanks, sutradaranya adalah si Miguel Sapochnik. Oh, itu siapa dia? Sapochnik itu adalah director yang dulu dia banyak di TV. Kalau buat kita sih paling familiarnya di Game of Thrones. Dia yang ngedirect The Long Night. So it be exciting menurut gue. Dia jago banget untuk bikin atmosfernya, pacingnya bagus gitu. Dia juga yang ngedirect Battle of Bastards. Wow, pasti keren sih. Tapi si Bios ini masih minim info banget ya. Paling cuma sinopsis pendek, Tom Hanks ini adalah one of the last survivors di dunia setelah post-apocalyptic. Agak kayak I Am Legend in a way. Jangan dikeluarin ya abis COVID dong, saya takut. Dia inventor, terus dia pokoknya tentang dia membuat sebuah robot yang dibuat untuk menjaga anjingnya dia ketika si karakternya Tom Hanks ini akan udah mati gitu, karena dia udah sakit-sakitan, dia tua gitu. Kok gue agak takut, kayaknya filmnya agak berkaca-kaca gitu ya, nanti bakal nangis. Nggak tahu dah. But anyway, itu dia sekedar share aja ya film-film apa sih yang kita tunggu-tunggu nih, yang Nerdlyweds tunggu-tunggu di tahun ini. Coba kasih tahu juga ke kita di komen, film apa sih yang nerds tunggu-tunggu di tahun 2021. Hopefully bakal banyak banget yang bagus-bagus.
nggak cuma di dunia perfilman di tahun ini. Amin. So, but until everything is better, stay safe guys. Thank you for watching. Nerdlyweds out. Bye-bye. Hai Nerds, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Muse Media ID. Tungguin update terbarunya dari Nerdlyweds.